cukup bagiku. Engkau pilihanku Tuhan, aman aku bersamamu. Yesus Tuhan, sumber hidupku, tiada lain hanya Engkau yang selamatkan, pulihkanku, berbarui setiap waktu. Saja yang ku perlu, kekuatanku, terang hidupku, hanya Yesus Tuhan. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas darimu, selamanya Kau sumber hidupku. Selamanya Kau sumber hidupku. Yesus Tuhan, sumber hidupku, tiada lain hanya Engkau yang selamatkan, pulihkanku, berbarui setiap waktu. Anugerah-Mu cukup bagi, Kau saja yang ku perlu, kekuatanku, terang hidupku, hanya Yesus Tuhan. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, Selamanya Engkau hidupku. ku tak dapat lepas darimu, selamanya Kau sumber hidupku. Selamanya Engkau hidupku, ku tak dapat lepas darimu, selamanya Kau sumber hidupku. Ku mau hidup dalam-Mu, selamanya Engkau hidupku. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan memikirkan satu kalimat yang sangat indah yang Yesus ucapkan di atas kayu salib di dalam rangka merenungkan Jumat Agung dan berpikir bagaimana perjalanan yang luar biasa untuk dia boleh menyelesaikan karya yang sangat hebat di atas kayu salib. Matius pasal yang ke-27, Matius pasal 27 45 sampai 46, saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ada 7 perkataan yang diucapkan dan ini adalah salah satunya. Saudara, pada pukul 9 dia disalibkan sampai pukul 12. Ada 3 kalimat yang dia ucapkan yang sangat menyayat hati sekaligus memberikan gambaran yang hebat kepada kita. Ia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu bentuk kesadaran cinta kasih yang sangat luar biasa, menggambarkan betapa dia Allah yang hebat itu. Dia juga mengatakan bahwa engkau sekarang ada di Firdaus kepada seorang penjahat. Ia memberikan keselamatan, menunjukkan salib bukan ekspresi ketidakberdayaan, justru kemahakuasaan. Ia memikirkan juga bagaimana akan ibunya dan dia berkata, ibu inilah anakmu dan anak inilah ibumu. Itu diucapkannya kepada Yohanes untuk mengurus ibunya. Dan kemudian kita melihat bagaimana bagian kedua daripada ucapan-ucapan itu yang muncul sebagai satu hal yang mengekspresikan perjuangan yang sangat hebat. Eli, Eli, lama sabatani, aku haus, sudah selesai. Dan akhirnya mengucapkan kata penutup yang sangat luar biasa. Kepadamu Bapa, aku serahkan nyawaku. Salib. Kata salib menjadi satu kata yang sangat penting untuk kita pikirkan. Berasal dari bahasa Latin yang berarti crux. Crux atau kemudian menjadi krusial, nah itu menjadi cross atau salib. Sehingga salib menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat bernilai, sangat luar biasa. Dan ini yang akan kita pikirkan bersama-sama, bahwa salib mempunyai makna yang hebat. Karena itu, kalimat agung di atas kayu salib, jika kemudian menimbulkan kebingungan, kesalahpahaman, itu sangat bisa dimengerti. Khususnya kalimat yang akan kita pikirkan kali ini. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu saja menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Jikalau dia Yesus adalah anak Allah, mengapa ia berteriak? Mengapa dia berteriak? Sebuah pertanyaan yang besar yang tidak mungkin dijawab manusia sepanjang sejarah hidup manusia. Mengapa dia berteriak bukan putus asa tanpa daya? Mengapa dia berteriak itu bukan sebuah kekalahan, kegagalan dari seorang anak manusia yang mengalami ketakutan? Mengapa dia berteriak? Ini pertama jawaban yang ingin saya sampaikan. Bukan karena dia merasa takut atau tidak berdaya. Bandingkan ketika di Getsemani. Di Taman Getsemani ia pernah berkata, Bapa jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu dalam ketakutan, dalam kengerian, sehingga keringat itu digambarkan keluar seperti butir-butir darah yang mengalir begitu luar biasanya. Tetapi itu tidak titik kemudian koma, dan ia berkata, bukan kehendakku, kehendakmulah yang jadi. Ia menaikkan 2 itu dan kemudian dia memberikan dirinya untuk ditangkap oleh para musuhnya dan dibawa ke Bukit Golgota dalam penuh ketenangan yang luar biasa. Kalau Anda berkata dia takut, ia bisa melarikan diri. Jikalau Anda berkata dia takut, maka ia bisa membereskan semuanya. Jikalau Anda berkata tidak berdaya, ia tidak akan memberikan tangannya. Ketika dia berkata, ini aku, musuhnya terlempar. Ada satu kuasa yang luar biasa yang tak bisa dibendung di sana. Yang kedua, mengapa dia berteriak? Bukan karena dia tidak berani untuk mati. Dia sangat berani mati. Kematian sederhana bagi dia. Bahkan dia di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, membangkitkan Lazarus yang mati hanya dengan berkata, bangkitlah. Jikalau dia bisa menolong Lazarus untuk bangkit dari kematian, betapa mudahnya bagi dia untuk mempertahankan kehidupan. Perhatikan kalimat saya. Jikalau ia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, betapa mudahnya ia mempertahankan kehidupan. Jadi, ini bukan soal tidak berani mati. Terlalu sederhana. Yang ketiga, jikalau dia berteriak itu bukan karena dia bukan Tuhan yang hidup. Mengapa dia bukan Tuhan yang hidup? Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Sebelum dia berteriak Eli, Eli lama sabatani, ia berkata kepada seorang penjahat di sampingnya. Ketika sang penjahat percaya dan berkata, ingat aku, ya Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja. Maka Yesus menjawab, saat ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Menarik sekali. Itu suatu kalimat agung yang luar biasa, memberikan sebuah jaminan keselamatan kepada orang yang tidak berdaya. Jadi, jangan katakan ia tidak berdaya di sana, dan jangan katakan ia bukan Tuhan yang hidup. Di atas kayu salib ia menyelamatkan. Ini memang menjadi sebuah paradoks yang sangat sulit untuk dipahami. 2 hal bertolak belakang, tetapi dua-dua syarat dengan kebenaran yang tidak terpisahkan. Dia anak Allah? Ya. Dia tersalib? Ya. Dia tampak lemah? Ya. Tetapi dia kuat? Ya. Kuat lemah. Tersalib menyelamatkan. Itu menjadi bagian-bagian yang tidak sederhana untuk kita pikirkan. Sehingga saudara, tidak ada satupun alasan psikologis, tidak ada satupun alasan sosiologis untuk bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi di atas kayu salib. Kecuali pengertian-pengertian teologis. Dan ini yang akan kita bicarakan. Mengapa dia berteriak? Pahamilah
Dia berteriak karena dia terpisah dari Allah yang suci. Rasul Paulus menggambarkan di dalam Korintus bagaimana dia menanggung seluruh dosa manusia dan itu membuat dia menjadi berdosa bukan karena dia berdosa. Ia berdosa karena harus menanggung dosa seluruh manusia. Dosamu, dosaku. Ia menjadi berdosa dan tersalib di sana karena harus tertimpa kutuk murka daripada Allah atas dosa. Membuat dia penuh dengan dosa, maka Allah suci itu memalingkan wajah. Allah yang suci tidak bisa melihat dosa. Allah yang suci tidak bisa melihat anak, bukan karena ia tidak sayang kepada sang anak. Allah yang suci tidak bisa melihat anak, bukan karena ia tidak lagi mempunyai hubungan dengan anak. Dan anak berteriak, bukan karena ia takut, bukan karena ia ngeri, bukan karena itu. Tetapi kesucian Allah Bapa membuat dia tidak bisa memandang anak yang berdosa sehingga memalingkan wajahnya. Terjadilah perpisahan yang sangat mengerikan yang tidak terlukiskan dengan kalimat apapun juga. Maka Allah yang satu itu, Allah yang esa itu, disitulah sang anak berteriak karena dia harus terpisah dari sang Bapa. Jadi bukan karena ketakutan, tapi persekutuan yang begitu dalam, begitu luar biasa. Harus putus sesaat karena dosa yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi camkan baik-baik. Dosa kita yang memisahkan dia dan dia rela menanggung itu, seharusnya itu tidak boleh terjadi. Kalau kita tidak bisa mengerti itu wajar karena keberdosaan kita. Bagaimana mau memahami rahasia sorga yang luar biasa itu. Jadi saudara dia berteriak. Karena apa? Yang kedua, karena kerelaan dia untuk ditinggalkan oleh Bapa Sorgawi. Ekspresi itu nampak di dalam Mazmur 22, sebuah lukisan yang sangat indah. Menjadi sebuah ekspresi nubuatan apa yang terjadi di dalam kehidupan anak manusia Yesus di atas salib. Dan di situ kita melihat perjuangan yang sangat luar biasa. Ia rela ditinggalkan oleh Bapa di surga. Bukan karena Bapa mau meninggalkan dia dan bukan karena dia layak ditinggalkan, tetapi demi untuk menanggung dosa seluruh manusia. Ia menjadi tumbal atas dosa kita. Substitusi, pengganti dari seluruh keberdosaan manusia. Seharusnya manusia yang binasa, seharusnya manusia yang ditinggalkan, seharusnya manusia yang terpisah dari Allah, tetapi ia menanggung semuanya di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan ia tidak berdaya, itu bukan ia menjerit karena kepedihan, ketakutan, itu bukan karena dia nervous, itu bukan karena kemanusiaan, kebingungan dan lain sebagainya, tetapi itu ekspresi cinta kasih yang luar biasa untuk menanggung seluruh dosa anak manusia dan rela terpisah dari Bapa. Terlalu banyak fakta yang menceritakan apa yang Yesus kerjakan. Terlalu banyak hal yang sangat hebat yang perlu kita catat di tengah-tengah kehidupan kita yang disaksikan oleh Alkitab. Nah, oleh karena itu pikirkanlah baik-baik. Bagaimana bagian ini menjadi satu bagian yang perlu untuk serius kita pikirkan. Dia berteriak karena dosa memang sangat bejat. Tetapi awas, yang saya maksud di sini adalah sampai membuat dia berteriak betapa bejatnya dosa yang ingin menghabiskan manusia. Waktu dia mengambil alih seluruh akibat dosa, ia harus menjerit. Ekspresi ini ingat sekali lagi, dosa begitu hebat kalau membakar manusia, maka manusia akan binasa semua. Tetapi waktu dia mengambil alih, menjadi tumbal atas hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia, itu menjadi satu catatan penting bagi kita. Ia tidak sedang melakukan hal yang sia-sia di sana. Ia tidak sedang kalah ketika dia tersalib, justru itulah kemenangannya. Kalau dia lari dan tidak mau tersalib, itu kegagalannya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, camkan dan pikirkan baik-baik hal ini. Sekali lagi saya harus mengatakan, jikalau banyak orang tidak mengerti, salah memahami, seakan-akan dia berteriak, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan ketidakberdayaan, seakan-akan dia sendiri ketakutan. Maaf, itu pengertian yang salah, itu pengertian yang perlu diluruskan. Tetapi teriakan itu, kalau kemudian kita pahami, maka mengertilah kita betapa besarnya pengorbanannya bagi kita. Betapa hebatnya ia memainkan peran yang tidak mungkin kita mainkan di dalam kehidupan kita. Ia yang tidak berdosa sudah menjadi berdosa bukan karena ia berbuat dosa, tapi karena ia memikul seluruh dosa manusia sehingga dia penuh dengan gelimangan dosa yang kita buat. Maka kita di dalam keberdosaan kita membuat dia terpisah dari Bapa di dalam sorga. Mengapa dia berteriak? Demi menebus umat manusia.
Mengapa dia berteriak? Bukan karena persoalan pada dirinya, tetapi penebusan yang dikerjakannya. Mengapa dia berteriak? Maka di sini ingin saya sampaikan beberapa hal. Pertama, itu menjadi satu bukti kekuatan justru di mana dia menanggung dosa sebagai korban dan bukan kelemahan dirinya sebagai manusia. Perhatikan kalimat ini. Itu menjadi satu bukti kekuatan. Ia menanggung segala kutuk akibat dosa dan bukan kelemahan diri yang tidak berdaya. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini ada satu persepsi yang perlu kita selami secara mendalam untuk menemukan kesejatian makna itu. Ini memang menjadi misteri yang wajar sebagai misteri. Bagaimana tidak jikalau anak Allah turun dari surga masuk di dalam hidup dunia ini yang penuh dengan keberdosaan. Bagaimana tidak kita bisa memahami misteri pada diri Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang hidup di dalam kesucian dan kekudusan dan tidak berbuat dosa. Maka dalam bagian itu saja muncul perbedaan kualitatif yang sangat menonjol antara kita sebagai manusia umum dengan dia, anak Allah yang hidup. Oleh karena itulah saudara, ini justru juga yang kedua menjadi bukti keberhasilan penebusan dosa, bukan kegagalan. Karena jikalau dia mau, ia tidak perlu ke kayu salib. Ia tidak mempunyai kewajiban untuk itu. Ia tidak mempunyai kewajiban menyelamatkan manusia. Ia tidak punya kewajiban untuk menjadi tumbal atas dosa. Ia tidak mempunyai kewajiban sedikit pun untuk harus ke atas kayu salib. Tetapi kerelaannya, kesediaannya untuk maju menuju salib, itulah yang luar biasa. Nah, di dalam kesetiaan dan kerelaan itulah kita melihat sebuah keberhasilan yang hebat. Karena ia tidak melarikan diri, justru menuju ke tempat itu. Alkitab melukiskan, ia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tampak tak berdaya, tetapi sebetulnya penuh dengan kasih dan kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu paradoks dan sekali lagi paradoks seperti ini perlu untuk kita pahami bersama-sama. Bagaimana mungkin manusia bisa selamat, ditebus dari dosa oleh Allah yang suci, kalau bukan oleh sebuah tumbal? Maka Yesus telah memainkan itu. Jikalau manusia berdosa, berusaha menebus sendiri dosanya, apa yang dihasilkan? Hanya dosa-dosa yang kemudian menjadi sebuah tambahan-tambahan. Saya menggambarkan seperti pakaian putih yang kotor kemudian dicuci di air kotor. Maka yang terjadi adalah pakaian putih bukan bersih. Tampak bersih tetapi tidak bersih. Tampak bersih karena kotornya merata. Waktu kotor itu merata, ia tampak bersih. Tapi kebeningan dan kebersihan warna putih sudah berubah. Nah, waktu tampak bersih karena kotor merata, dan itulah hidup manusia. Manusia menjadi tampak baik, tampak benar, tampak bersih karena penuh dan pemerataan dalam dosa itu sendiri. Nah, waktu Yesus datang untuk membereskan semua, ia harus meneriakkan kalimat, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia membayarnya dengan harga yang sangat luar biasa. Maka Eli, Eli, lama sabachthani, kerelaan hebat terpisah dari surga, kerelaan hebat terbuang dari tempat yang suci, yang mulia, merupakan bukti dia anak Allah yang hidup, bukan mati tanpa daya. Oleh karena itu Jumat Agung layak diberi kata agung di belakangnya. Jumat karena hari itu yang kita rayakan dan kita peringati. Tetapi kata agung memang penting karena ini bukan sekedar satu Jumat di mana kita merenungkan ada orang yang mati. Banyak orang mati di atas kayu salib, bukan cuma Yesus. Spartacus di dalam kisah pembebasan para budak telah memainkan peran yang sangat luar biasa, begitu heroik dan mengakhirinya di atas kayu salib. Tetapi tentu menjadi tidak sama ketika kita berbicara Yesus mati di atas kayu salib. Ia anak Allah yang hidup. Ia sudah membereskan semuanya. Ia mati bukan karena kesalahannya. Ia mati karena bukan dosanya. Dan dia mati tidak satupun kata kutuk yang keluar dari mulutnya. Maka itu membuktikan keilahian yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang tersalib lalu berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah itu cinta kasih yang sangat luar biasa? Lalu diakhirinya dengan perkataan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagai pembukaan ditutup dengan satu kalimat, kepadamu Bapa kuserahkan nyawaku. Jadi dia takut mati? Tidak. Kalau dia bilang Eli, Eli lama sabachthani, bukan takut mati, karena akhirnya dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus tanpa kerelaan dia memberikannya. Ia berkuasa atas hidup dan dialah hidup itu. Karena itu ia memberikan hidupnya dengan sukarela tanpa ada yang bisa mengambilnya. Tapi kerelaanlah yang membuat ia mati. Salib menjadi jalan yang dipakainya.
Tumpah darah menjadi cara yang dipakainya. Lambung yang ditusuk dengan tombak itu menjadi bagian-bagian yang sangat manusiawi terjadi untuk menyelesaikan hidupnya, mencabut nyawanya. Tetapi inti dari semua, ia rela memberikan itu. Tetapi dia memakai cara yang sangat manusiawi. Pahami itu. Tapi kalau kita ditusuk orang, kita berdarah mati, ya jelas. Mau hidup pun kita tidak bisa. Mau hidup pun kita tidak bisa. Dia berkuasa atas itu. Tetapi dia berikan hidupnya. Nah ini terbalik cara pemahamannya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, bersyukurlah jikalau kita boleh percaya kepada keajaiban karya salib itu. Bersyukurlah kita jikalau boleh menyimak makna Eli Eli lama sabatani, menemukan kesejatian makna itu, bahwa Yesus Tuhan yang mati di atas kayu salib bukanlah Tuhan yang tidak berdaya menghadapi maut, tetapi rela menerobos dan masuk ke dalam kematian, rela menerobos masuk untuk merebut, menyelesaikan seluruh pertarungan, sehingga manusia yang percaya boleh didamaikan dengan sorga. Untuk itu ia menjadi musuh sorga. Supaya manusia berdosa yang binasa boleh hidup, untuk itu ia harus berteriak, Eli Eli lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa yang ditanggung oleh dia, yang diperbuat oleh manusia, yang membuat manusia tertebus dosanya, dan sekarang berteriak, Bapa, di sini aku. Tetapi anak Allah Yesus Kristus berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya di sisi sebelah lagi kita berteriak, Bapa, terima kasih. Mirip seperti anak yang hilang. Maka Bapa menanti, Bapa menunggu anak yang hilang kembali. Tapi biaya sangat mahal, luar biasa. Dan Yesus rela memainkan peran itu, supaya kebahagiaan dan sukacita ada di dalam kehidupan manusia. Nah saudara yang kekasih, camkanlah, pikirkanlah itu baik-baik. Jikalau engkau berkata, engkau seorang Kristen, jikalau engkau berkata, aku percaya kepada Tuhan, engkau sudah dimerdekakan dari dosa. Mengapa hidupmu kau permainkan? Mengapa hidupmu tertekan, tertimpa oleh berbagai masalah, lalu dengan berbagai alasan, kepahitan, kesulitan, stres, depresi yang kamu alami, kamu meninggalkan Tuhan, menjual Tuhanmu demi Tuhan yang hidup? Kiranya Jumat Agung kali ini, kiranya apa yang kita pikirkan kali ini, Eli Eli lama sabatani, jangan lagi terulang. Cukuplah. Kali itu dia berteriak di atas kayu salib. Sekarang kita membayar dengan kesetiaan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenalnya, biarlah cinta kasih Tuhan yang menjangkau mereka. Karena apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Tetapi jikalau ia mau bertindak, siapa yang bisa menahannya? Biarlah segala kemuliaan kembali kepada dia. Bukan untuk kita berbesar kepala dan menepuk dada, tapi boleh berkata, terima kasih ya Tuhan, untuk apa yang kau kerjakan bagiku. Eli Eli lama sabatani. Ia ditinggalkan, kita ditemukan. Ia mati, kita hidup. Ia berkorban untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Terpujilah dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk apa yang bisa kami pikirkan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan kasih dan kuasa ajaib di dalam Jumat Agung. Peristiwa yang tak terpecahkan oleh akal manusia. Biarlah kiranya Tuhan bermurah hati mengajarkannya kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti oleh kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib itu, kami berdoa. Amin. Adakah rintangan yang tak dapat diatasi? Adakah langit gelap, surya tak berseri? Hendaklah engkau tahu firman Allah abadi. Semua yang dijanjikannya pasti digenapi. Yesuslah jawabnya bagi dunia, ya bagi kau dan saya. Yesus jawab.